Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Opini Publik, serta rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya kita dapat merekam ruang perjumpaan digital ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wadi Nur Aini dengan NIM C1D124097, mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Rekan-rekan sekalian, bayangkan sebuah dunia di mana kita bisa terhubung dengan jutaan orang dalam hitungan detik. Namun di saat yang bersamaan kita merasa begitu terasing, terkontak-kontak, dan mudah sekali membenci satu sama lain. Kita hidup di era di mana teknologi digital berjanji menyatukan dunia. Namun, ironisnya, ruang media sosial kita hari ini justru dipenuhi oleh dinding tebal polarisasi, misinformasi, dan justru jurang perbedaan yang semakin menganga akibat algoritma yang memecah belah. Setiap hari, jempol kita begitu mudah menghakimi tanpa memahami, dan layar gawai kita menyajikan echo chamber atau ruang gema yang membuat kita hanya mau mendengar apa yang kita ingin dengar. Pernyataan di manakah esensi dari komunikasi yang sesungguhnya? Hari ini saya berdiri di sini untuk mengajak kita semua melihat kembali esensi terdalam dari keilmuan kita, bahwa komunikasi bukan sekedar transmisi pesan digital, melainkan sebuah jembatan kokoh yang harus dibangun di atas jurang perbedaan sosial kita. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita tentu memahami bahwa komunikasi memiliki kekuatan magis untuk meruntuhkan tembok permusuhan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kompleks. Berdasarkan realitas digital saat ini, konflik vertikal maupun horizontal seringkali dipicu bukan karena kita kekurangan informasi, melainkan karena kita kekurangan empati dalam berkomunikasi. Algoritma media sosial dirancang untuk memicu emosi, terutama kemarahan, karena kemarahan menghasilkan interaksi atau engagement yang tinggi. Akibatnya, perbedaan pandangan sedikit saja itu bisa langsung menyulut badai komentar yang destruktif di internet. Mari kita refleksikan fenomena ini bersama-sama. Kita melihat perdebatan di kolom komentar. Apakah kita melihat adanya dialog yang sehat? Ya, jawabannya tidak. Yang kita lihat itu adalah dua pihak yang saling melempar monolog tanpa pernah ada yang berniat mendengarkan. Kita terlalu sibuk menyusun kalimat sanggahan sebelum orang lain selesai berbicara. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa jurang perbedaan di masyarakat kita tidak akan pernah menjembatani dirinya sendiri jika kita tetap mempertahankan ego komunikasi yang transaksional dan menyerang. Oleh karena itu, disinilah peran krusial kita sebagai agen literasi digital dan komunikasi sosial. Perbedaan latar belakang, suku, agama, pilihan politik, maupun sudut pandangan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hapus. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita merespon perbedaan tersebut. Komunikasi yang persuasif dan humanis harus diletakkan di atas prinsip mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk mendebat atau menjatuhkan pihak lain. Saya ingin memberikan sebuah ajakan nyata untuk kita semua. Mari kita mulai mengubah cara kita berinteraksi di ruang publik dan digital melalui 3 langkah konkret. Pertama, saring sebelum bagikan. Pastikan setiap pesan yang kita sampaikan didasarkan pada data dan fakta yang valid, bukan sekedar pemuasan emosi sesaat. Kedua, utamakan empati digital. Sebelum jempol kita mengetik komentar kritis, bayangkan perasaan orang yang berada di balik layar sana. Ketiga, jadilah pendengar yang aktif dan inklusif. Bukalah ruang pikiran kita untuk memahami sudut pandang orang lain, meskipun kita tidak sepenuhnya sepakat. Sebagai kesimpulan, jurang perbedaan di tengah masyarakat adalah hal yang nyata dan akan selalu ada. Namun, apakah jurang itu akan memisahkan kita selamanya atau menjadi ruang untuk kita saling memandang dan menghargai?
itu sepenuhnya tergantung pada pilihan komunikasi yang kita ambil setiap harinya. Mari kita jadikan ilmu komunikasi yang kita pelajari bukan hanya sebagai teori di atas kertas ujian, melainkan sebagai alat perjuangan sosial untuk merajut kembali persatuan bangsa. Ingatlah bahwa satu kalimat yang santun, komunikatif, dan penuh empati dari Anda hari ini bisa menjadi awal dari runtuhnya tembok kebencian di masa depan. Jadilah jembatan, jangan menjadi pemisah. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa yang rekan-rekan dan dosen berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.